18. Masih Nah itu. Terus ini jujur ya, jujur. Waktu itu langsung terjun apa dunia demo atau bagaimana itu? langsung terjun. Pertamanya nggak sama sekali nggak tahu, langsung terjun karena menunggu EA. Satu bulan udah kok. Suaranya agak jauh ya, nggak pakai, iya nggak pakai mic apa itu? Iya. Nggak ada handset saya nggak ada. Iya nggak apa-apa. Jadi pertamanya cuman diajak temen dari EA robot, dari EA robot. ya, cuman kayaknya settingannya terlalu parah karena martingale dan martingelnya terlalu gede, terlalu gede sehingga cepat banyak yang lost. Selebihnya aku dan pernah ketemu juga yang satu daerah itu dia udah ngajar sampai ke seberang juga, cuman dia pulang. Saya webinar juga pernah, cuman karena satu daerah aja, satu kampung. Sebenarnya prinsip forex itu gini ya, ini hanya sharing ya. Ini bisa dipakai boleh, nggak dipakai boleh. Sebenarnya kan semua teknik itu akan bisa menghasilkan, cuman satu teknik, satu guru, dan prosesnya lama, harus melalui hampir 4 tahun. Kalau bisa selamanya satu teknik itu. Nah, ini menurut pengalaman saya tahun 2007 saya kenal forex ya. Sama seperti hal-hal teman-teman yang newbie sekarang itu sama. Anggapan itu broker itu kadang curang ya. Kemudian kalau kita nggak punya modal besar, dia nggak bisa masuk forex gitu ya. Apa yang kita hasilkan gitu ya. Sama hal-hal itu timbul waktu itu. Kemudian banyak mencari apa ya, seminar-seminar ngikut ya, bayar kadang 100, kadang 150 itu sering. Cuman apa yang didapatkan? Karena setiap kita ikut seminar yang menyampaikan kadang apa ya, sudah berbeda orang, kadang sudah berbeda teknik. Nah itu akhirnya mau nggak mau saya pikir ya nggak akan nyampe, jangan nyampe. Ya bagaimana lagi kan nyampe, wong 1 minggu teknik berubah, 1 minggu lagi ngikut katakanlah 1 bulan. Setelah itu kan autodidak, dan setiap kali seminar itu pasti di hari Sabtu dan Minggu itu yang terjadi. Karena ya memang betul dia nggak akan berani membuka seminar di hari-hari yang efektif, di hari-hari market jalan gitu loh. Karena apa? Ya karena memang resikonya tinggi gitu loh. Dalam artian kalau memang iya ada sih yang left rail, tapi memang bayarnya gede gitu. Dan harus betul-betul apa ya? Betul-betul dia betul-betul mau belajar sesungguhnya gitu. Coba aja di list ya. Ya tadi kadang-kadang saya lucu ya, seseorang kalau tidak konsisten dan seperti itu ya. Tadi di grup ya, saya menarakan kalau nggak 10 orang. Nah, kenapa? Apa yang terjadi? Ya, mereka nggak mau apa? Nggak mau merasa apa ya? Ginilah, oke lah. Katakan kita nggak mau dijadikan guru, nggak apa-apa. Jadi masalah kalau memang mau nimbrung gitu, kalau mau apa ya, curhat pengalaman gitu. Tapi paling tidak kalau sudah ketemu seperti ini tidak harus mereka itu ke saya, tidak harus. Cuman saya itu pingin merubah
konsep-konsep orang trader sekarang. Kalau memang nggak mau dirubah ya oke lah, nggak mau dirubah. Karena konsep itu kan nggak akan bisa dirubah. Seseorang konsep nggak akan dirubah kalau tidak keluar dari dirinya sendiri. Gitu loh. Contoh aja sekilas itu kan kadang-kadang kan hanya sebuah mainan ya. Seperti tadi kan sebuah mainan. Kita menawarkan ya, tidak ada selang waktu jam sekian jam sekian. Tapi apa yang terjadi? Ya, kan lucu gitu loh. Nah, buat apa gitu loh, kalau pengen silaturahim, pengen ngomong kan lebih baik terbuka seperti ini kita tahu orangnya, kita tahu bisa ngobrol. Terus kalau hanya sekedar di WA itu apa yang didapat gitu loh. Kan dan ya oke lah, tapi mereka itu enggak jadi masalah. Cuman kadang-kadang kita berpikir itu kapan sampainya, fasilitasnya nggak ada. Di grup kan bisa saya sampaikan, enggak minimal kalau pengen belajar, kalau kalau minimal bisa dapat apa, mau dia siapkan apa, laptop ya, peralatan media itu harus ada, wajib. Kalau nggak ada hanya sekedar HP, nggak akan nuntut. Dulu juga saya juga berpikir seperti itu ya, dulu itu waktu dulu memang nggak punya peralatan sama sekali gitu loh. Di video saya sudah saya bilang ya, cerita dari awal waktu saya kenal forex itu awal-awalnya nimbrung di warkop ya kan, wartel atau apa itu di Telkom ya, waktu dulu ya, jujur ya memang fasilitas tidak ada gitu loh. Tapi apa yang terjadi, bisa nggak kita trading di alam terbuka seperti di Telkom, di umum ya, kemudian di katakan di warung kopi lah, warung kopi, bisa nggak? Dari segi hal itu kira-kira tempatnya mendukung apa enggak? Kalau saya lebih senang privasi ya, kayak sendirian lebih enak. Ya jelas, forex itu harus punya tempat ya, punya tempat yang nyaman bagi para trader tersebut. Nggak maunya dapat uang tapi dia kerjaannya tidak serius, ya nggak akan bisa. Jadi tidak akan wujud, tidak ada tampak wujud keberhasilan. Contoh aja ya, di ini di sore hari ini memang market kan tidak jalan ya, tapi kita masih bisa berlatih dengan apa ya, sama seperti ini, kita menyiapkan seperti ini ya, berlatih di ketika market itu tidak jalan ya, apa yang kita siapkan kalau market tidak jalan? Membaca yang udah dari kemarin, market kemarin. Ya Membaca enggak, paling menyiapkan tidak teknik. Enggak, paling tidak gini, kita berlatih teknik kita berulang-ulang sampai 1100 kali juta. Contoh ini saya menyiapkan hal ini. Nah, ini saya berlatih. Saya bukan berarti bisa, tapi masih berlatih. Nampak kan di layar ini? Ya. Nah, ini saya Mas. Ini gimana? cuma berdua. Ini cuma ya, saya nih. Ya enggak apa-apa. Emang kenapa? Enggak apa-apa. Enggak masalah. Tadi kan setiap yang tadi saya jepri satu-satu. Memang sengaja saya nggak masukkan di grup karena saya hanya mencari yang serius. Artinya yang serius itu serius sharing, bukan berarti serius masuk ke saya, tidak ada hal-hal yang lain. Intinya pengen ngobrol, pengen silaturahim, itu aja. Nah, nggak masalah, hanya berdua, hanya bertiga saya nggak masalah, gitu loh. Apakah harus orang banyak? Kan enggak, cuman tadi saya kan pingin cobalah paling minimal 10 orang. Nah, itu loh. Tapi nyatanya
sebuah kesempatan. Tadi kan memang konsep kalau memang pengen maju ya, pengen konsisten, pengen disiplin itu kan paling tidak kan ya seperti ini mau mau ngomong mau meluangkan waktu tapi mereka tidak mau meluangkan waktu mana bisa bisa ketemu gitu loh dan tidak harus ketika ketemu saya memakai teknik saya kan gitu. Hmm. Nah, tuh. Nah, seperti ini saya selama ini yang Anda pakai teknik apa? Saya masih menggunakan EA, Pak. Oh, Tapi EA. masih settingan sendiri, Pak. Oh, EA-nya pakai teknik apa? EA-nya masih martingale, cuman tekniknya support and resistance. Tapi martingale gitu. Nah, ini akan berlawanan dengan teknik saya. Nah, makanya tidak akan mungkin bisa digabung teknik Anda dengan teknik saya, gitu loh. Atau kebalikan teknik saya digabung dengan teknik Anda. Ini aja sudah berlawanan. EA kan, EA. Nah, padahal saya ini anti EA. No EA, no indikator, no news. Nah, mana mungkin ketika kita dalam gabung satu grup bisa akan menyamakan satu persepsi, satu diskusi. Kan nggak nyambung gitu loh. Yang ada apa? Yang ada hanyalah ya mengadu kepandaian. Yang ada hanyalah apa ya? Oh ini teknik ini, oh teknik ini. Nah, seyogyanya kan tidak seperti itu. Seyogyanya kan eh, dipakai teknik itu yang cocok untuk dirinya itu apa, ambillah satu. Nah, kemudian kalau sudah ambil satu, teknik ini sumbernya dari mana? Nah, kalau sudah tahu sumbernya dari mana, carilah guru. Kejar mereka. Kejar terus sampai nanti tuntas. Nah, itu. Kalau nggak seperti itu, nggak akan nyampe. Dunia trading karena apa? Ribuan teknik yang ada di forex trading. Iya nggak? Iya. Iya, nggak akan nyampe. Apalagi kalau autodidak. Jujur aja, nggak akan nyampe autodidak. Karena apa? Manusia butuh penuntun. Manusia butuh apa ya? Orang yang mengantarkan. Harus diakui itu. Kalau nggak mau ngakui, nggak akan bisa sukses. Dulu awalnya saya juga sama. Seperti yang ada di grup. Maunya sharing dengan teman, maunya sharing. Tapi apa yang saya dapat? Wong tekniknya aja nggak nyambung, teknik aja beda, mana bisa dapat suatu kesimpulan. Akhirnya saya menemukan satu teknik yang bagi saya cocok dan nanti ada yang mengantarkan sampai hampir 5 tahun. Dan di itu saja tekniknya, tidak akan dicampur dengan yang lain. Dan sering berlatih, sering apa ya, ya layaknya seorang siswa hadir di kelas dan layaknya seorang guru yang mengajar di kelas. Akhirnya apa yang saya dapat? Ya alhamdulillah, alhamdulillah saya dapatkan sesuatu yang tidak sebanding apa yang saya dapatkan itu waktu itu. Maksudnya tidak sebanding apa? Lebih dari itu. Jadi saya hitung waktu, saya hitung modal, biaya dan sebagainya. Tidak ada kalau kita hitung lebih dari lebih. Karena apa? Semua fasilitas yang saya dapatkan ini ya, termasuk yang pakai ini ya. Saya duduk di kursi ini ya, kursi harga sekitar 2.700.000 ini. Ini juga dari forex semuanya, dari forex. Kemudian layar yang saya pakai ini juga dari forex ya. Kemudian PC yang saya pakai seharga 25 juta ini juga dari forex, semuanya dari forex. Ya karena apa? Ya karena memang betul-betul forex itu saroba, bukan hanya sekedar mainan tapi sebuah pendamping penghasilan. Gitu. Jadi nanti tidak akan nyambung ya apa teknik jenengan ke saya, tidak akan nyambung karena apa? Jenengan sudah pakai, tidak akan bisa.
Dan itu wajar. Bagi saya juga mengatakan wajar. Karena apa? Jenengan suka AI gitu loh. Dan teknik ini nggak akan bisa diterapkan di AI itu, expert advisor itu atau robot itu. Nah, jujur terus terang, AI itu sebenarnya bisa hasil. Cuman gini, eh, paling tidak AI itu kalau diterapkan di dunia market, minimal jenengan punya AI itu 6 atau 7 yang masing-masing itu tahu konsep market. Nah, sementara jenengan kan nggak tahu konsep market. Nah, itulah yang susah menerapkan AI-nya. Asal pasang AI martingale, langsung kita terjun, nggak tahu market ini kemana. Pokoknya dipasang, ya udah. Suatu saat untung, suatu saat loss. Karena apa? Sebenarnya kan market, kalau dunia dunia market yang saya pelajari itu bisa dilihat, gitu loh. Dari contoh market ini waktunya eh, katakanlah kalau kita apa ya di pelajaran saya itu market itu dianggap kita itu di sebuah lautan yang lebar. Di lautan yang lebar kita itu naik perahu. Kemudian mereka-mereka itu naik kapal yang besar. Ya enggak? Kalau kita karena kita apa? Ini hanya ilustrasi sebuah yang saya terima itu. Nah, kita mau mengikuti kapal besar tersebut. Artinya kapal besar itu adalah mereka-mereka yang punya uang besar ya. Seperti bank, seperti orang-orang yang betul-betul di situ sudah nggak pakai MT4 lagi, juga sudah nggak pakai MT5 lagi. Jujur seseorang kalau forex masih pakai MT4, masih pakai MT5. Sebenarnya dunia pasar itu kan kalau sudah punya uang gede itu sudah nggak pakai MT4, MT5 ini. Ada khusus sendiri. Gitu. Makanya itulah yang membuat kita apa ya? Membuat kita itu ibaratkan kita itu perahu kecil yang mau berlayar ke sebuah daerah atau sebuah pulau. Yang nantinya selamat nggak kita ke pulau tersebut? Nah, dengan berbagai rintangan, dengan berbagai ombak, angin, gitu. Mampu nggak? Nah, dengan cara itu tahu ya, oh musim seperti ini berarti kita harus melakukan ini, musim seperti ini kita harus melakukan ini. Nah, hal-hal itulah yang harus kita ketahui. Sama seperti halnya jenengan pakai robot, nggak tahu suasana market, ya sama aja. Sementara robot jenengan kan yang penting on, kemudian yang penting off atau selesai gitu. Tapi tidak tahu sejatinya market itu ada apakah di market itu kan tidak tahu. Nah itulah apa ya yang penting saya juga nggak ngerti ya sistem martingale itu bagaimana ya, saya juga nggak ngerti. Mungkin ketika open posisi 0,1 kemudian min open posisi 0,2 atau iya nggak itu betul nggak martingale itu? Martingale kalau yang lama dia dikali 2, tapi kalau yang update itu bisa lebih kecil dan bisa dijaga dengan MM-nya. Jadi saya tuh MM-nya selalu dijaga, jadi nggak terlalu banyak lot. Terus selama ini berapa tahun di dunia AI ini yang jenengan hasilkan, yang jenengan apa itu paling tidak definisi? Kalau pertamanya terjun langsung ke EA, terus saya belajar otodidak, akhirnya bisa masang EA segala macem.
Baru 4 bulan saya masang EA sendiri. Dan sampai sekarang. Baru 4 bulan sih. Kalau masang EA sendiri, dulunya pernah 1 bulan awal terjun kan itu orang yang memanage. Akhirnya saya off dan belajar otodidak. Akhirnya ketemu EA itu sendiri. Terus dengan pemakaian EA, Anda nyaman nggak? Hasil nggak? Hasil tapi nggak besar. Yang penting dijaga, masih bisa hasil. Tapi intinya nya harus dijaga. Nah, kalau sudah berhasil, misi Anda berikutnya apa? Artinya misi-misi yang Anda gunakan dalam dunia trading ini bagaimana? Artinya kalau sudah berhasil, minimal kan misi berikutnya kayak apa? Ya dikembangin karena kan itu kan kalau yang saya jalanin ini masih kecil. Karena dia itu nya itu plottingnya harus dijaga benar-benar kecil sehingga bisa menahan dari si plotting. Nah, maksud saya tuh masih mencari bagaimana bisa meminimalkan si plotting dengan si lot yang walaupun agak gede. Kan sekarang lot paling tinggi saya paling 0,6, 0,8 paling gede. Tapi EA-nya diterapkan di sen atau di mikro atau di standar? Masih saya uji kan 4 bulan, baru 4 bulan kan belum bisa. Belum bisa. Oh gitu ya. Jadi nanti tidak akan nyambung ya, makanya oke lah, taruhlah di grup itu ya. Di grup yang dibuat itu mau diarahkan kemana orang-orang itu, atau mencari arah apa kan gitu. Kan lucu kadang-kadang ya. Di grup itu mau pengennya apa ya, sharing gitu lah. Nah kalau sharing ketemu jenengan sama bukan EA-nya ya, mana apa yang di sharing kan gitu. Ya, Pak. Kalau saya sih sebenarnya ya sharing buat teman-teman, takutnya ada teknik baru, otomatis kan bisa saya misalkan bisa membuat EA baru, Pak. Jadi hal itu menurut saya ya sah-sah aja kalau sharing kan enggak. Kecuali kita mencari pasar dari mereka, itu baru yang. Oh gini, teknik sebenarnya AI itu ya hanya itu aja ya. Artinya ya setahu saya ya, teknik di dunia trading itu kalau AI ya setahu saya ya, ini ya mohon maaf, setahu saya karena saya juga nggak sering masuk terjun di dunia AI itu. Setahu saya mengikuti EA tahun 2017 sampai sekarang itu ya, itu ada Mertangle ya, kemudian ada Sui apa itu? Sui apa? Ada swing. Swing ya. Nah, terus ada lagi apa? Banyak Pak ya sekarang Lah, yang mengadopsi sell limit juga ada. Jadi nggak buy langsung, dia nunggu di area spot, itu juga ada. Jadi banyak sih, karena sekarang udah berkembang, terus banyak IT yang membuat AI itu sendiri. tapi perasaan saya AI itu ya hanya itu aja yang dipakai. Artinya apa? Pakai SL, pakai TP, sama pakai minim resiko, sama pakai ya setahu saya loh ya. Ya karena saya juga nggak ngerti dunia AI gitu loh. AI juga sebenarnya bisa diadopsi dengan misalkan saya punya teknik manual. Teknik manual itu diadopsi ke EA, Pak. Jadi misalkan kita biasa teknik manual menggunakan MA, RSI, atau statistik segala macam, indikator segala macam. Nah, itu juga bisa dijadikan patokan untuk EA. Jadi EA itu dijadikan bisa
diambil dari teknik orang masing-masing. Betul, tapi yang menggunakan indikator ala MetaTrader, baik itu indikator klasik maupun indikator modern, ya enggak? Nah, lah itu sebenarnya karena apa? Di sini ya, saya lihatkan di MetaTrader-nya. Di sini indikator ini banyak sekali kan. Nah, ini ya kan. Nah, sebenarnya ya akan menghasilkan dari sini kan. Iya. Nah, yang nantinya dijadikan skrip kan gitu. Lah, yang saya pelajari yang saya pelajari di dunia trading itu waktu saya mengenal pertama memang indikator-indikator. Tapi kemudian saya ketemu orang yang tanpa indikator. Jadi no indikator, no news ya. Kemudian no EA. Nah, kan lucunya di sini. Jadi tanpa ada bantuan indikator, cuman hanya bantuan ini sebuah apa itu memang dibuat untuk khusus. Nah, seperti ini khusus ini. Nah, saya sering berlatih, sering berlatih itu ya. Hampir 4 tahun lebih sampai 5 tahun lebih. Bahkan sekarang masih berlatih. Contoh ini, market ini ya. Ini kan saya pakai pakai apa itu simulator ya. Pakai simulator. Nah, ini sekarang kan posisinya misalnya ini saya jalankan market ini ya. Saya jalankan market ini. Nah, saya tahu saatnya kita ngentry, saatnya kita close. Sebenarnya ini misalnya ini nanti ada satu candle lagi yang paling ke atas. Masih ada satu selang. Nah, setelah satu candle ini saya close gitu loh. Karena saya merasa sudah profit gitu loh. Dan ini kita tunggu. Kita tunggu. Nah, ini bedanya seorang EA sama berlatih kebiasaan atau teknik-teknik yang biasa saya pakai gitu loh. Tapi kalau EA ya lain lagi. Ya enggak usah pelajaran, enggak usah menteleng dan lain sebagainya. Memang EA itu kan ditargetkan khusus mereka-mereka yang sudah nggak punya waktu trading atau bagaimana atau yang lainnya itu. Tapi nggak apa-apa, itu hak mereka itu. Nggak jadi masalah. Yang penting kan dunia trading sama-sama profit gitu loh. Tuh. Nah, ya biasa kalau di hari libur gini saya berlatih. Misalnya ini saya cukup lah di sini. Profit ini saya cukup di sini. Saya close. Nah, close. Nah, profitnya 93 dari 1000 gitu. Nah, setelah itu kapan lagi kita masuk? Ya ada sesinya lagi kita masuk gitu. Menurut sesuai apa yang kita pelajari gitu loh. Ini semisal contoh. Makanya semua teknik, semua trading seseorang teknik itu perlu apa? Perlu jam terbang gitu loh. Perlu jam terbang kalau memang mau betul-betul mau pandai di dunia trading gitu loh. Betul. Nah, maunya tadi di grup itu kan pengen tahu ya teknik saya itu ya. Ya, teknik saya memang kalau dikaitkan dengan EA enggak akan nyambung gitu loh. Dan tidak bisa di EA-kan. Enggak bisa di EA-kan karena apa? Teknik ini buatan seseorang yang bukan berkaitan dengan indikator gitu loh. Nah, berarti teknik nugget ya? Gimana? Tanpa indikator ya? Betul, tanpa indikator. Kita hanya membaca candle gitu loh. Dan masuk marketnya tidak hanya seenaknya saja, ada sesi-sesi waktu tersendiri gitu loh. Makanya yang tadi di grup saya baca ya, kadang-kadang saya baca ya, kadang-kadang ya enggak apa-apa itu loh hak mereka gitu. Tapi saya kadang-kadang lucu dan lelucon ya. Mereka bilang ngomong sudah pernah ikut seminar 3 juta sampai 13 juta. Nah, kok lucu gitu loh. Hal-hal yang lucu gitu loh. Apakah itu iya benar apa enggak gitu loh.
kalau memang iya benar, tapi nyatanya kalau diajak ya ya sekilas 1 jam lah dengan ngomong-ngomong, tapi tidak ada respon. Kadang-kadang kan juga lucu. Oke lah, mereka nggak apa-apa, itu hak mereka. Tapi kadang-kadang ya ya sebuah lelucon gitu loh. Lelucon yang sangat lucu gitu loh. Coba saya baca gitu ya. Saya baca kan lucu kan. Di situ di atas itu ngomong gini-gini habis sekian-sekian. Tapi apa yang dia lakukan setelah habis itu kan lucu. Nah, apakah hanya sebuah komentar saja? Kan kita juga nggak ngerti ya. Kita nggak sudon. Apakah dia hanya ngomong habis sekian kan nggak jangan juga nggak tahu itu kan. Tapi jujurlah pada diri kita sendiri. Yang kita lakukan bagaimana itulah. Kejujuran itulah yang membawa kita ke dunia kesuksesan. Kalau nggak jangan jujur nggak akan bisa gitu loh. Nah itu. Nah, sama seperti ini ya. Ini coba market ini nanti akan terus ke atas. Nah, ini ya, ini ya saya lihatkan ya. Ini berlatih saya. Nah, ini kita tengok ini. Market ini nanti akan terus ke atas. Nah, terus ke atas dia. Nah, dia akan tetap naik ke atas nanti. Nah, coba ini saya entry ya. Saya entry buy. Nah, ini entry buy. Karena apa? Di sini market ini ada laut tenang ini ya. Ini sebenarnya laut tenang kalau dalam dunia saya. Ini spiritnya kok panjang tenan spiritnya ini. Yang berapa sih? Nah, jadi ya itulah apa ya pengalaman yang saya dapatkan dari sebuah proses panjang ya. Makanya kadang-kadang yang newbie itu loh kadang-kadang ya maklum aja ya. Mereka mungkin terbentur karena biaya, terbentur karena modal dan lain sebagainya. Tapi dimanapun namanya forex itu gratis, tidak akan sukses. Tidak akan sukses. Jenengan aja kalau membuat EA aja butuh biaya, tenaga, ya enggak, meluangkan waktu, itu pasti. Kita meninggalkan pekerjaan yang lain, itu pasti, ya kan? Betul. Nah, iya, lah kadang-kadang mereka itu kadang-kadang gini ya, ngomong EA dijual-jual, sudah bangkrut enggak di dunia trading kan gitu. Kadang-kadang mereka enggak tanpa sadar itu. AI itu dibuat oleh siapa? Terus kapan waktunya membuat? Apa aja yang diperbuat? Nah, karena ya itulah lucunya kalau orang-orang terbaru di dunia trading. Lucunya ya seperti itu gitu. Minimal mungkin 1 tahun kali, Pak, kalau bisa dibilang profit. Kalau cuman baru bulanan rasanya belum ya. Ya minimal setahun lah baru bisa dibilang profit. Oh gitu ya. Tapi EA-nya ada nggak yang sudah dites secara real sudah berjalan 1 tahun atau sudah lebih dari 1 tahun yang betul-betul itu AI yang jenengan Kalau saya baru 4 bulan. Oh baru. Kan kemarinnya sempat yang 2018 kan punya orang akhirnya saya keluar karena saya bilang kayak masuk akal dan MM-nya nggak dijaga, terus kayaknya tekniknya juga nggak masuk akal gitu, makanya saya keluar. Saya belajar indikator dulu, otodidak, lama banget itu sampai
Tapi emang real juga, otodidak juga real, pakai akun real, trading manual tapi pakai aksen juga, dan lagi uji coba lah indikator, istilahnya lagi uji coba ya, 4 bulan masih belum dikatakan berhasil, tapi selama ini masih jalan. Makanya bagi saya tuh masih belajar terus. Walaupun otodidak sih sekarang, Pak. Ya enggak masalah, tapi seyogyanya paling tidak kan kalau memang ada yang dicari seseorang yang ahli betul ya, ya saya sarankan, ini saran saja ya, biar nanti prosesnya nggak terlalu lama gitu loh. Nah, lama itu kan karena apa ya? Karena mencoba dirinya sendiri, kemudian uji tesnya sendiri, kemampuan dirinya sendiri ya, dunia IT-nya, teknologinya, paling tidak itu kan kalau punya dasaran itu ya oke lah, enggak jadi masalah itu loh. Karena apa? Konsep dunia trading itu kan ya harus paling tidak minimal jenengan nanti lalui sampai 5 tahun lebih, dan baru bisa menemukan satu teknik yang teknik EA yang betul-betul jenengan cocok gitu loh. Itu. Betul. Karena butuh waktu, semuanya butuh waktu. Nah, ini tadi entrian ya. Ini masih nanti melanjutkan ke atas ini. Kalau menurut saya ini, saya ini juga belajar ini juga belajar ya. Karena ini tidak akan mungkin saya hafal market gitu loh. Cuma karena di sini apa itu sebenarnya kan banyak kan apa ya, cara-cara untuk belajar, kemudian cara-cara untuk memahamkan diri. Yang terpenting itu paling tidak ada yang memandu, paling tidak ada yang mengantarkan. Kalau menurut saya ya, menurut saya. Tapi sesering mungkin kan jenengan kalau punya konsep EA kemudian di tester sendiri itu loh, sudah sering. Kenapa? Di tester ya seperti di simulator atau yang lain, di tester lah. Saya langsung real, Pak, bukan di tester lagi. Real, Pak. Oh, Real saya, bukan di tester. seharusnya ya paling tidak di tester lah, di tester dulu. Paling tidak loh itu menurut saya itu. Karena 4 kan nanti bulan. Ya itu udah 4 bulan saya di real itu. Tapi profitnya berapa persen? Kecil sih, Pak. Ya makanya karena saya menjaga MM itu. Karena kalau MM-nya terlalu bernafsu, saya pikir juga nggak bagus juga. Makanya saya lebih MM-nya dijaga aja. Oh, ya oke lah, bagus itu. Pertahankan ya, pertahankan AI-nya ya mungkin nanti bisa berkembang lagi tapi kalau menurut saya AI ya kalau hanya indikator ya, mampukah AI itu membuat AI itu ada 6 indikator atau 10 indikator dimasukkan di AI? Bisa, Bisa. bisa, Oh, bisa. Terakhir ada berapa ya? Ada yang EA yang 4 apa 5 lah indikator dimasukin ke satu EA. Karena tinggal ngembangin aja, ada kok. Udah ada itu. Ya, yang baru itu berkembang sih kalau menurut saya. Ya, yang baru muncul. Karena sekarang banyak orang yang membuat EA juga. Kemarin saya sempat ngelihat itu banyak sekali indikator
yang dimasukin ke satu EA. Jadi tinggal indikator misalkan Bollinger Band, tinggal setting aja, setting Bollinger Band berapa itu sampai bisa, itu ada itu dalam satu EA. Sekarang EA nggak monoton satu indikator kayak gitu, banyak malah, banyak yang udah pakai banyak indikator itu. Itu berarti sudah diakumulasi dengan biaya VPN-nya juga, ya? Iya, Oh. iya, dihitung ya, ada hitungan. Terus Kan itu angkanya Hmm. juga untuk misalkan profit, take profit segala macam itu juga tinggal set, bisa diatur secara update. Oh 10 misalkan sejalannya berkembang, oh ini kegedean atau kekecilan Hmm. kita setting banyak, itu juga bisa. Jadi nggak monoton angka itu harus di situ, enggak, kita saat memasang itu kan bisa ada setting. Hmm. Tapi itu minimal berapa itu kalau uji coba jenengan di EA jenengan itu? Minimal dana berapa yang harus dimasukkan di akun tersebut itu? Oh sen ya, Minimalnya sen sen. 2,5 dua 2,5 juta lah Hmm. untuk sen ya Pak. Jadi Hmm. saya juga nggak pernah sih, akun belum pernah, makanya masih masih uji coba lah, makanya harus pakai akun. Hmm. Ya, hanya sharing-sharing itu aja karena apa? Konsepnya beda gitu loh. Jadi tak akan mungkin dengan masuk ke konsep saya, sebaliknya saya masuk ke konsep jenengan, tidak akan ketemu ya, tidak akan Nggak ketemu. apa-apa. Iya, ya itulah makanya di grup saya sampaikan. Jadi kalau membuat grup, kalau nggak ada satu konsep, satu imam di sana, nggak akan bisa ketemu. Yang ada adalah ya itu tadi. Gitu loh. Tapi mana ada sharing ilmu sampai tuntas, nggak akan mungkin ada gitu loh. Dunia ini ya cari aja lah. Dan nggak kayak sharing ilmu sampai tuntas gitu. Ya mungkin karena misinya berbeda gitu loh. Misinya orang-orang kan berbeda-beda gitu loh. Ya kalau itu kan cuman buat obrolan aja, sharing-sharing apa yang kan, beda trader juga beda, beda inilah, beda apa, beda teknik, beda. Nah mungkin dengan sharing itu juga kita nambah pengetahuan aja buat saya. Ini kalau seandainya kita tertarik dengan teknik temen ya mungkin kita bisa. Tapi nambah pengetahuan dari hal yang berbeda itu tidak akan bisa nyambung gitu loh, kecuali dia yakin kan itu. Makanya di situ saya bilang yakinlah. Kalau sudah yakin satu ilmu, satu teknik, carilah satu guru yang ahli di dalam situ kan gitu. Nah, makanya tidak akan nyambung gitu loh. Dan akan berpindah grup kemanapun, tidak akan ketemu gitu loh. Kalau memang ya, misalnya contoh lah, taruhlah jenengan EA, ketemu saya sama orang EA, lah nanti akan nyambung, pasti akan nyambung, ya enggak? Iya. Ya iya, kalau nggak sama EA ya nggak mungkin apa yang kita bahas. Wong saya sendiri aja nggak ngerti EA itu apa dan lain sebagainya kan. Memang ya bedanya di situ gitu loh. Nah, tapi kalau kalau saya belajar ya seperti ini ya. Contoh seperti ini ya. Nih. Nah, ini saya ngentri seperti ini. Tadi kan saya ngentrinya kan baik gitu loh. Nah, biarin aja nanti kalau sudah profit kita close. Nah, tapi eh, saya saya belum apa ya, di EA kan itu kadang-kadang karena ini bukan indikator, ini adalah pembacaan teknik candlenya gitu loh. Nah ini sudah profit saya kan, sudah profit. Nah, kurang lagi, adalah katakan ini profit. Nah biasanya saya itu kalau sudah profit, sudah itu saya ambil rehat. Jadi kan di hari pertama kan saya sudah dapat saya profit. Nah di hari ini saya sudah profit, nanti kita rehat. Nah ini kita close, Nah profit.
berhenti. Kita trading di hari besok lagi. Nah, itu. Nah, berat aja. Nah, nah, kadang ini bisa di EA kan apa enggak ya? Saya kira enggak akan bisa ketemu EA-nya gitu loh. Karena ini adalah pemahaman sebuah teknik yang benar-benar tidak ada tanpa indikator gitu loh. Tanpa indikator, saya rasa dari candle ada Pak ya. Terus Saya rasa ada ya. Kalau seandainya Bapak mau teknik dari candle, kayaknya ada, bisa juga itu. Dari support and demand juga bisa. enggak Nggak harus dari indikator gitu. lah ya, supply and demand pun kan juga ada titiknya tuh. Ada. Terus ini juga bukan dinamakan supply and demand gitu loh. Hmm. Trendline juga nggak dinamakan trendline, makanya tidak akan ketemu gitu loh. Andai kan saya masukkan teknik kenjenengan, tidak akan nyambung, ya kan? Karena tidak ada buat patokan gitu loh. Patokan apa? Mau bilang zone A, zone B, jenengan juga nggak akan ngerti. Karena Hmm. di dunia forex yang jenengan kenal kan dunia indikator. Ada nggak zone A, zone B di dunia indikator? Kan nggak Nggak, ada. nggak ada. Saya Nah, pernah yang mungkin sedikit Bapak yang sedikit di YouTube itu Higlow ya, sama, enggak, oh bukan, enggak, beda ya. beda. Hmm. Nah, makanya hal-hal itulah sesuatu kalau di sharing itu tidak akan ketemu nyambung ya, ya harus harus apa ya, paling enggak ya kita terbuka gitu loh. Jadi nanti tidak ada perdebatan di antara kita. Nah, sementara Indonesia isinya kan apa? Setiap grup itu pasti mengandalkan inilah teknik saya, inilah teknik saya, inilah teknik saya. Ya enggak? Hmm. Tapi enggak ada ujungnya gitu loh. Mana mau bisa bisa maju. Terus kadang-kadang mereka-mereka yang nyubi kadang-kadang itu enggak menghargai lah. Katakan enggak menghargai. Oh, itu hanya jualan. Oh, itu hanya jualan. Nah, lihat-lihat jualan apa itu loh. Teknik dijual, bukan tekniknya, tapi paling tidak kan jasa mereka. Kalau mau mengantarkan, masa nggak dihargai? Tapi jangan bilang itu dijual teknik, itu dijual robot. Nah, itu kan ya salah gitu loh. Kadang-kadang ya ya kadang-kadang kembalilah ke mereka. Kembalilah ke mereka. Apa artinya dunia dunia trading itu? Padahal mereka-mereka kalau jujur ya, mereka kalau jujur itu kalau benar-benar mereka masuk terjun ya, habis loh puluhan juta, habis loh ratusan juta. Tapi mereka nggak mau belajar, ya nggak? Hmm. Iya, tapi ujung-ujungnya kalau sudah habis, ketika ketemu orang yang menawarkan sesuatu teknik, kemudian ada biaya, dia bilang apa? Nah, ini pasti sama seperti saya, hilang. Kemudian akhirnya apa? Pengen kembali profit, tapi dengan cara apa? Jualan EA. Dengan cara apa? Jualan teknik. Ya nggak? Ya nggak? Iya. Iya, nah itulah ya, ya oke lah mereka mereka bersependapat seperti itu, tapi tidak akan nyampe ujung-ujungnya, dia akan habis dan agak habis terus. Dia nggak akan punya satu kefahaman yang dia dia pakai itu. Hmm. Itu. Karena emang market kan selalu berubah sebenarnya. Ya betul, market selalu berubah. Tapi dalam teknik saya, market itu selalu berulang-ulang. Hmm. Berulang. Katakanlah dulu market tipe A. Besok tahun berikutnya akan muncul tipe A lagi, akan muncul tipe A lagi, akan muncul tipe A lagi. Nah, itulah kita belajar sehingga bertahun-tahun mempelajari dunia uh, model-model market itu loh. Jadi sebenarnya kalau di dalam teknik saya yang saya pelajari dan saya diajari guru saya, sebenarnya market itu akan berulang-ulang-ulang. Artinya apa? Tahun dulu pernah seperti ini, maka kalau nggak tahun ini berarti tahun yang akan datang berikutnya akan sama seperti itu. Hmm. Itu. Nah, itu. Oke lah Pak. Mm-mm. Jadi
Ya ini hanya sekedar obrolan, Mhm. ya, dan ya oke lah, ambil yang baik jika betul-betul itu baik untuk Anda, begitu juga sebaliknya baik untuk saya. Tapi terus terang tidak akan nyambung, tidak akan nyambung. Iya. Makanya di dalam grup itu kenapa saya teruskan. Nah, lebih baik kan dibeberkan seperti ini. Enak tau ketemu muka, tatap muka, bisa ngobrol. Nah, kita lihat wajah jenengan, jenengan bisa melihat wajah saya kan, berarti tidak ada hal-hal yang ditutupi. Ya, foto aja nggak mau membeberkan di WA, mana bisa mendapatkan sesuatu yang baik. Kadang-kadang dia nggak mau menutup-nutupi, terus kadang-kadang dia bercurhat, terus untuk apa dia bercurhat? Oke lah, bercurhat itu oke saja, itulah. Iya. Mungkin dia sekedar sharing, kalau menurut saya sih sah-sah aja sih, Pak. Artinya orang bercerita ya udah. Bagi saya sih orang semakin banyak pendapat, ya mungkin bagi saya adalah pengetahuan. Tapi pengetahuan itu bagi kita cocok apa enggak ya kembali ke kita. Kalau seandainya kita cocok ya pakai, kalau nggak cocok ya udah abaikan. Betul. Betul sekali. Cuman kadang-kadang apa ya? Ya ini prinsip pribadi orang-orang ya. Orang-orang masing-masing orang ya. Maksud saya itu masing-masing orang itu boleh-boleh sah-sah saja. Tapi kalau nggak mau berubah ya, artinya nggak mau berubah sesuatu, ya nggak mau mengambil tindakan sesuatu, ya nggak akan nyampe. Contoh saat lah waktu jenengan masuk di dunia trading, kenal EA kan, Mhm, EA kemudian mempelajari. Wah, ternyata ini terlalu besar MM-nya. Nah, akhirnya apa yang jenengan putuskan? Keluar kan dari situ. mhm, Nah, dengan keluar itulah melebihi pengetahuan daripada nanti di dalam terus. mhm, Karena apa? Konsep sudah tidak akan nyambung dengan naluri sampean atau prinsip sampean. Tidak akan nyambung. Makanya ya harus seperti itu. Ambil tindakan keluar dan memperbaiki diri sendiri. Nanti kalau lama kelamaan di situ tidak akan bisa berkembang. Mana bisa sharing? Wong sudah nggak cocok sesuai mhm. dengan MM kita kan gitu. Oke, Pak, mungkin Oke cukup. oke. Ya, Mm-mm. makasih, Pak, mungkin, Ya sama-sama. Eh, Mungkin barangkali lain kali bisa ketemu atau di hal yang lain bisa ketemu. Saya minta maaf apabila ada hal-hal kata yang tidak berkenan. Saya bukan bermaksud menggurui jenengan, saya juga bermaksud mengambil sesuatu dari jenengan karena tadi saya memenuhi konsisten saya bahwa jam 3 Samumbat itu. Padahal saya konsepnya kan hanya paling tidak ada 10 orang, tapi tidak apa-apa lah. Saya kan banyak waktu di dunia luang ini di hari Minggu. Oke, ya, saya akhiri ya sore hari ini karena siap. sudah 1 jam, jadi saya set 1 jam. Betul Iya, saya set 1 jam di Zoom ini. Uh, Mungkin itu yang saya berpesan ke jenengan. Mungkin bisa kalau memang tidak terus terang tidak akan ada cocok-kecocokan di mhm, antara kita, tapi tidak mempengaruhi hal silaturahim kita. Yang penting trading itu sama-sama sukses. Oke, sukses selalu untuk ya, Anda sama, ya. Pak. Yuk, Ya, salam. assalamualaikum. Yuk, salam, waalaikumsalam.